Yeremia pasal 29 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Puji Tuhan kita dapat berkumpul di tempat ini karena kasih pernyataan Tuhan. Mari kita berbuka pergabungan hari ini dengan menaikkan pujian kasih Yesus yang semua. Berdebat padamu. Ayah
Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua kasih, anugerah, penyertaan, pemeliharaan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur kepada Engkau karena Engkau masih memberikan waktu, memberikan kesempatan yang begitu indah pada sore hari ini untuk kami dapat memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami hendak berdoa, menyampaikan semua pergumulan-pergumulan kami kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Biarlah kasih anugerah Tuhan yang melingkupi bangsa Indonesia ini. Kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, baik Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, sampai pemimpin yang ada di bawah sekalipun. Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus menjaga, Engkau memberikan hikmat kepada mereka, sehingga bangsa Indonesia semakin baik, penuh dengan keadilan dan juga kemakmuran. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang beberapa waktu yang lalu dalam keadaan lemah tubuh, dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk melawat anak-anak-Mu dan Engkau memberikan kekuatan, bahkan pemulihan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Ibu Sitrisnio, Ibu Swan, Ibu Ninawati, Ibu Lili Maryani, Ibu Guntono, Ibu Giam, anak kami Naomi, Mbah Yono, Bapak Hartono, Bapak Yuwono, dan juga Bapak Siswanto. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Konco yang sedang berduka karena ibunda tercinta Engkau panggil pulang ke rumah Tuhan di surga. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan, dan juga pertolongan kepada anak dan keturunannya. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk usaha, pekerjaan yang ditekuni oleh jemaat Tuhan di tempat ini. Apapun yang dikerjakannya Tuhan, Engkau membuatnya berhasil dan mendatangkan berkat yang melimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang masih belajar, baik di PAUD, SD, SLTP, SLTA, dan juga perguruan tinggi. Tuhan memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, semangat belajar yang tinggi. Engkau memberikan kepandaian sehingga mereka, anak-anak-Mu, boleh berhasil dalam pendidikannya karena kasih anugerah Tuhan. Tuhan Yesus, demikian juga kami berdoa untuk setiap pergumulan yang dihadapi oleh jemaat Tuhan di tempat ini. Mungkin ada yang bergumul akan kebutuhan hidupnya tiap-tiap hari, kebutuhan akan makanan, minuman, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Kiranya Tuhan berkenan untuk mencukupkannya. Engkau berkenan untuk memeliharakan kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa, biarlah kami semua Engkau memberikan semangat, memberikan gairah untuk kami bersama-sama melayani pekerjaan Tuhan. Apapun yang Engkau percayakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan doa sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, kita dasari di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35. Demikian firman Tuhan. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin. Kepada yang bertugas saya mohon maju ke depan, dan kepada jemaat Tuhan mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk semua kasih anugerah yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Sebentar ya Tuhan, kami akan memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan dalam bentuk uang persembahan. Kiranya Tuhan Yesus berkenan untuk menguduskannya, sehingga persembahan ini layak dipakai bagi pekerjaan Tuhan. Kami percaya kepada Engkau, Allah sumber segala kasih dan anugerah, yang akan memberkati kehidupan kami semua dengan penuh melimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, yang berkuasa penuh atas kehidupan kami. Sore hari ini Tuhan, kami hendak belajar tentang firman Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan ini kami boleh dididik, diajar, dinasihati oleh firman Tuhan, sehingga kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang bijaksana. Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau memberikan pertolongan kepada kami semua, agar kami dengan penuh sukacita mendengarkan sabda firman Tuhan. Roh Kudus, kiranya Engkau memampukan kami semua, agar kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan di dalam kitab Yeremia. Kitab Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7. Kita akan membaca bersama-sama, saudara. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 3. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah pada sore hari ini adalah berdoa bagi bangsa. Berdoa bagi bangsa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang percaya, orang Kristen, gereja Tuhan adalah bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia ini. Kita bukan orang di luar negara ini, tetapi kita menjadi bagian dari negara ini, bangsa Indonesia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi perenungan pada sore hari ini adalah, apakah tanggung jawab orang percaya? Apakah tanggung jawab gereja? Apakah tanggung jawab orang-orang Kristen terhadap negara? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Seringkali orang Kristen, seringkali orang percaya gereja Tuhan menuntut kepada negara, menuntut kepada pemerintah untuk memerhatikan, untuk memberikan pertolongan, untuk memenuhi hak-haknya sebagai warga negara Indonesia. Tetapi sejatinya saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang Kristen, orang percaya, saya dan saudara itu memiliki tanggung jawab terhadap bangsa dan negara ini, bangsa Indonesia. Sebentar lagi tanggal 17 Agustus 2022 bangsa Indonesia merayakan hari kemerdekaannya yang ke-77, sudah. Tanggung jawab apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan orang percaya terhadap bangsa dan negara ini? Kita akan belajar dari kitab Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7. Yang pertama, jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian firman Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang pertama yakni mengupayakan kesejahteraan negara Indonesia. Gereja Tuhan, orang Kristen, orang percaya, saya dan saudara dipanggil oleh Tuhan untuk bertanggung jawab, mengupayakan kebaikan, mengupayakan kemakmuran, mengupayakan keadilan bagi bangsa dan negara ini, saudaraku yang dikasihi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengupayakan kesejahteraan bagi bangsa negara ini, mengupayakan kesejahteraan bagi pemerintah kota di mana kita tinggal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini ditulis oleh Nabi Yeremia, ditujukan kepada bangsa Israel pada saat itu yang ada di tanah pembuangan Babilonia, di tanah pengasingan pun, bukan tanah sendiri, bukan bangsa sendiri. Tuhan berpesan kepada bangsa Israel untuk mengusahakan kesejahteraan kota di mana kamu tinggal, di mana kamu aku buat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengupayakan, mengusahakan yang namanya kesejahteraan bagi negara ini, bagi kota ini, saudara yang dikasihi. Yang menjadi pertanyaannya, bagaimana Pak Sri saya bisa ikut ambil bagian, saya bisa berkontribusi, saya bisa berperan aktif untuk mensejahterakan kota ini, mensejahterakan negara ini? Satu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan korupsi. Jangan korupsi, jangan mencuri uangnya rakyat, saudara. Jangan mencuri uangnya negara. Uang negara dipakai untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya tidak mencuri uang Pak Sri.
tetapi saya mencuri, korupsi waktu. Harusnya bekerja sebagai ASN dari jam 7 sampai jam 3 misalnya. Tetapi kita berangkat jam 8 atau jam 9 masuk kantor, pulang jam 2 absen. Itu pun juga termasuk korupsi. Korupsi waktu, saudara. Bagaimana mungkin kota kita akan menjadi sejahtera, negara ini akan menjadi sejahtera, kalau gereja Tuhan, orang-orang percaya, nomor 1 untuk korupsinya. Jangan, saudaraku yang dikasih Tuhan, stop. Tinggalkan yang namanya korupsi, baik korupsi uang maupun korupsi waktu, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengupayakan kesejahteraan kota ini, mengupayakan kesejahteraan negara ini. Bagaimana caranya, Pak Sri? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama membayar pajak, saudara. Amin. Membayar pajak, SPNK dibayar, jangan dipakai. Halo, SPNK dibayar. Itu untuk pembangunan. Ya, contoh kecil. Bayar pajak, bayar pajak. Kalau kita makan di restoran, kita juga kena pajak. Kita belanja di mall, kita juga kena pajak. Ya, dengan penuh sukacita kita bayar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengupayakan kesejahteraan kota, mengupayakan kesejahteraan negara ini. Bagaimana caranya, Pak Sri? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, negara, pemerintah memberikan yang namanya dana desa. Dana desa itu untuk desa. Dana desa bukan untuk kepala desa dan kerabat desa. Sehingga yang makmur mereka, yang gemuk mereka, rakyatnya tetap saja kurus dan bodoh. Camkan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita sebagai pemangku kepentingan, sebagai pemimpin daerah, sebagai kepala desa, kita harus hati-hati mempergunakan uang negara. Dana desa untuk kemakmuran desa, bukan untuk kemakmuran kepala desa. Bagaimana caranya, Pak Sri, agar saya dapat mengusahakan kesejahteraan kota ini, mengusahakan kesejahteraan negara ini? Bekerja dengan sungguh-sungguh, belajar dengan sungguh-sungguh, saudara. Etos, semangat, gairah bekerja itu yang harus ada dalam kehidupan kita. Demikian juga kita sebagai pelajar, saudara, bukan nongkrong di pertigaan, bukan nongkrong di perempatan, bukan main melulu, saudara, tetapi belajar, belajar, dan belajar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat tanggung jawab yang kedua yang Tuhan taruh dalam kehidupan orang percaya, saudara. Perhatikan ayat yang ke-7b. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata Tuhan mempercayakan, memanggil orang percaya untuk tidak
mementingkan diri sendiri, saudara, tetapi kita memperhatikan lingkungan di luar kita, kota kita, negara kita, perlu untuk kita berikan yang namanya perhatian. Apa itu, saudaraku? Kita berdoa untuk negara ini, kita berdoa untuk kota ini. Dikatakan firman Tuhan, kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali orang-orang Kristen, orang-orang percaya, gereja Tuhan yang tinggal di negara Indonesia kadang-kadang menggerutu, kadang-kadang mengeluh. Pemimpinku kok begini, pemerintah kok seperti ini, dan lain sebagainya, saudaraku yang dikasihi. Bahkan kita mengutuk yang namanya negara ini. Kita mengutuk yang namanya kota di mana kita tinggal. Jelas itu tidak Tuhan inginkan. Dan Tuhan inginkan yang harus kita kerjakan bagi negara ini, bagi kota ini, kita melipat tangan untuk berdoa bagi kesejahteraan kota, bagi kesejahteraan negara ini. Kita doakan para pemimpin kita. Kita doakan presiden. Kita doakan wakil presiden sampai pemimpin yang ada di daerah sekali. Kita doakan yang namanya persoalan negara yang begitu luar biasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak negara, sekitar 60 negara yang ada di dunia akan mengalami yang namanya masa krisis. 60 negara yang ada di dunia ini akan mengalami masa gelap, masa krisis, saudara. Masa yang sangat sulit dihadapi oleh 60 negara ini. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, negara Indonesia salah satu yang tidak mengalami masa krisis. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berdoa untuk persoalan-persoalan yang dihadapi oleh negara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, beri waktu 3 sampai 5 menit untuk kita berdoa bagi negara ini, bagi pemimpin-pemimpin bangsa, bagi kota di mana kita tinggal. Agar apa, saudaraku yang dikasihi Tuhan, negara Indonesia di mana kita hidup, di mana kita tinggal, penuh dengan kesejahteraan, penuh dengan kemakmuran, penuh dengan keadilan. Bukankah itu yang kita rindukan terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Kita sempatkan untuk melipat tangan untuk saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tinggalkan sikap untuk menuntut hak-hak kita. Itu hakku. Itu hakku. Aku harus dapat. Tetapi kita lupa, kita memiliki tanggung jawab yang besar bagi bangsa dan negara. Setidaknya, saudaraku, kita mengupayakan kesejahteraan kota. Kita melipat tangan, kita berdoa untuk kesejahteraan negara dan kota di mana kita. Amin. Mari kita. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus Kristus. Jikalau
Tuhan memberikan kasih dan anugerah yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami sebagai orang Kristen, sebagai gereja Tuhan yang tinggal hidup di tengah-tengah bangsa dan negara Indonesia ini. Kami mengucap syukur untuk negara Indonesia yang boleh menaungi kehidupan kami semua. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah damai sejahtera dari Tuhan Allah terjadi bagi bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus Kristus, kami sebagai anak-anak-Mu mampukan kami untuk melipat tangan kami, mendoakan bangsa dan negara kami dengan segala persoalannya, agar bangsa dan negara kami penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, mampukan kami untuk senantiasa berusaha mengupayakan kesejahteraan bagi kota ini, demikian juga bagi negara Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama tinggalkan tempat ibadah ini dan kita pulang ke rumah kita masing-masing. Arahkan hati dan hidup saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin.